Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kardub.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru yang datang dari Kemenpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu melalui Permenpan RB atau Peraturan Menpan RB yang terbaru. Tenaga honorer diangkat menjadi ASN P3K lewat 2 tes dan 6 tahapan ini. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Bagi tenaga honorer yang ada di Indonesia tanpa terkecuali memiliki kesempatan masing-masing untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menjadi pegawai ASN P3K adalah dambaan mayoritas bagi setiap tenaga honorer di tanah air. Sebab dan memiliki status sebagai ASN P3K, maka kesejahteraan tenaga honorer akan lebih dijamin. Namun, bagi tenaga honorer yang ingin diangkat sebagai ASN P3K harus melalui beberapa tahap. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB baru saja telah merilis peraturan terbaru. Peraturan tersebut mengenai proses pengangkatan ASN P3K tahun 2024. Peraturan itu berdasarkan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 yang menerangkan tahapan harus dilewati bagi honorer jika ingin diangkat menjadi P3K. Berdasarkan pasal 27 dari peraturan tersebut, proses seleksi pengadaan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri dari 2 tahap utama yang sangat krusial, yaitu tes seleksi administrasi dan tes seleksi kompetensi. Tahap pertama, seleksi administrasi berfungsi sebagai saringan awal di mana kelengkapan dan keabsahan dokumen setiap pelamar akan diperiksa dengan teliti. Setelah melewati tahap ini, para pelamar yang lolos akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi merupakan ujian yang dirancang untuk menilai kemampuan dan keahlian pelamar sesuai dengan posisi yang dilamar. Proses seleksi yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga P3K yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Dengan diberlakukannya peraturan ini, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat secara signifikan, memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, terdapat 6 tahapan utama dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K 2024. Di antaranya yaitu: yang pertama, perencanaan, kemudian pengumuman lowongan, selanjutnya pelamaran, kemudian seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi, dan yang terakhir pengangkatan sebagai P3K. Bagi tenaga honorer yang berminat menjadi P3K, peraturan baru ini menentukan persiapan yang matang, terutama dalam menghadapi kedua tes utama dalam proses seleksi ini. Proses yang terstruktur dan sistematis ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang diangkat memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Perlu diingat untuk rekan-rekan tenaga honorer semuanya, meskipun sampai saat ini jadwal pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 belum diterbitkan, akan tetapi alangkah baiknya teman-teman semuanya menyiapkan diri, baik secara administrasi maupun materi, yaitu dengan cara menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, kemudian belajar pelatihan soal-soal di YouTube maupun di mana saja, agar pada nantinya pada saat pendaftaran dibuka, maka mental kita sudah tertata dan siap mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu melalui peraturan Menpan RB terbaru, tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN P3K lewat 2 tes dan 6 tahapan tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.